Akhir tahun 2025-mu ditutup dengan hal luar biasa ini. Capricorn, tarik nafas dulu sebentar. Karena energi yang muncul di pembacaan ini bukan energi biasa. Ini adalah energi penutupan siklus, loncatan besar, dan sesuatu yang mungkin gak pernah kamu bayangin sebelumnya. Akhir tahun 2025 buat kamu bukan soal bertahan lagi, tapi soal naik level. Dan kita mulai dari kartu pertama. Energi pertama, Ace of Pentacles. Capricorn, kartu ini tuh kayak semesta bilang, nih, aku kasih kesempatan nyata, tinggal kamu mau ambil atau enggak. Ace of Pentacles adalah hadiah konkret, bukan janji manis, bukan harapan kosong, tapi peluang real yang bisa kamu sentuh. Bisa berupa peluang kerja baru, kenaikan income, proyek yang stabil, atau awal keuangan yang jauh lebih aman. Yang menarik, energi ini muncul di akhir tahun. Artinya, sesuatu yang kamu kira udah telat, justru baru mulai di penutupan 2025. Dan Capricorn, ini cocok banget sama kamu. Karena kamu tipe yang nggak perlu rame, yang penting hasil. Ace of Pentacles ini bukan keberuntungan instan, tapi benih emas yang kalau kamu rawat, 2026 bisa jadi tahun panen besar. Energi kedua, King of Swords. Nah, di sini kelihatan jelas siapa kamu di akhir 2025. King of Swords itu energi kepala dingin, tegas, dan cerdas. Kamu nggak lagi pakai perasaan buat ambil keputusan. Capricorn, jujur aja, di masa lalu kamu sering mikir terlalu jauh, nimbang perasaan orang lain, atau nahan diri demi damai. Tapi di energi ini, kamu bilang, enough, sekarang giliran aku rasional. Kartu ini nunjukin, kamu berani ngomong tidak, kamu tegas sama batasan, kamu milih logika daripada drama. Dan justru keputusan dingin inilah yang bikin pintu besar kebuka. Ini bukan soal jadi jahat, tapi soal adil sama diri sendiri. Energi ketiga, The Tower. Oke, ini bagian yang mungkin bikin kaget. The Tower itu perubahan mendadak, yang awalnya kelihatan chaos, tapi sebenarnya penyelamatan terselubung. Capricorn, sesuatu di akhir 2025 bisa runtuh, bisa berakhir, bisa tiba-tiba berubah arah. Dan aku tahu, kamu nggak suka hal mendadak. Tapi dengerin ini baik-baik. Yang runtuh itu bukan fondasimu, tapi bebanmu. Bisa jadi, hubungan yang udah nggak sejalan, sistem kerja yang ngerusak mental, pola lama yang bikin kamu stuck. The Tower datang bukan buat ngecitin, tapi buat ngeruntuhin yang salah fondasi. Dan setelah itu, energi kamu jadi ringan banget. Energi keempat, Ace of Wands. Ini kartu yang bikin aku senyum. Ace of Wands itu api baru, semangat hidup yang balik, ide yang bikin kamu excited lagi. Capricorn, setelah Tower, kamu kayak, oke, ternyata aku masih punya api. Ini bisa berupa ide bisnis, passion lama yang hidup lagi, keberanian mulai sesuatu yang dulu kamu takut. Yang jelas, kamu nggak lagi hidup autopilot. Ace of Wands itu energi, gue hidup, gue mau bergerak, dan gue siap nyoba. Dan ini muncul setelah kehancuran, tanda kalau kamu bangkit bukan karena terpaksa, tapi karena sadar. Energi kelima, Six of Swords. Ini penutup yang indah banget Capricorn. Six of Swords adalah perjalanan meninggalkan masa sulit. Bukan kabur, tapi pindah ke versi hidup yang lebih tenang. Kamu nggak lupa masa lalu, tapi kamu nggak mau tinggal di sana lagi. Akhir 2025 kamu lebih damai, lebih clear, lebih ringan secara mental. Dan yang paling penting, kamu nggak lagi berperang sendirian di kepala sendiri. Ini energi healing tanpa drama. Healing versi dewasa. Pesan semesta untuk Capricorn. Capricorn, akhir tahun 2025 bukan tentang kehilangan, tapi tentang menggantikan yang salah dengan yang tepat. Yang pergi, memang harus pergi. Yang datang, sepadan dengan perjuanganmu. Semesta bilang, kamu nggak telat, kamu tepat waktu. Kalau energi ini kena di kamu, tulis di kolom komentar, aku siap naik level. Dan ingat, tarot bukan menentukan takdir, tapi membantu kamu lebih sadar saat melangkah. Semoga energi baik ini menemukan jalannya ke hidupmu ya. Terima kasih, dan sampai jumpa di reading berikutnya yang pasti bersama Soul Healing Tarot Capricorn.